Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelas 2 di manajemen dengan NIM 6120101201442 mata kuliah ETK Bisnis. Saya akan memaparkan materi tentang konsep etika bisnis dalam pandangan Islam. Dalam Islam, etika atau yang lebih sering disebut sebagai akhlak merupakan salah satu dari 3 elemen dasar Islam selain akidah dan syariah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya juga menjadi sebuah tauladan dalam penerapan etika, termasuk dalam keseharian beliau sebagai seorang entrepreneur. Dalam berbisnis, Nabi Muhammad selalu memperhatikan kejujuran, keramah tamahan, dan menerapkan prinsip bisnis Islami dalam bentuk-bentuk nilai siddiq, amanah, tabligh, fatonah, serta nilai moral dan keadilan. Nah, mari kita bahas konsep etika bisnis dalam pandangan Islam. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang dalam bentuk jamaknya ta-eta berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam hal ini, etika berkaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan hidup yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain, dari satu generasi ke generasi lain. Dalam definisi yang lebih tegasnya, etika adalah studi yang lebih sistematis tentang tabiat, konsep, nilai baik, buruk, benar, salah, dan sebagainya, dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya untuk apa saja. Menurut Baidawi, etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma, atau moralitas. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara moral dan etika. Norma adalah suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Melakukan tindakan penipuan terhadap orang lain adalah buruk. Contohnya ya, hal ini berada pada tataran moral, sedangkan kajian kritis dan rasional mengapa menipu itu buruk dan apa alasan pikirannya merupakan ranah etika. Dalam pemikiran Islam, etika lebih dipahami sebagai akhlak atau adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar dari kata ahlaka yuhliku ihlakan yang berarti al-sajiyah perangai, al-talbiyah kelakuan tabiat, al-adat kebiasaan, al-muru'ah peradaban yang baik. Sedangkan secara terminologi dikemukakan oleh ulama akhlak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum Al-Adin mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua ada Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan akhlak merupakan bentuk kejiwaan yang tertanam dalam diri manusia yang menimbulkan perbuatan baik dan buruk terpuji dan tercela dengan disengaja. Beberapa panduan etika dalam bisnis usaha yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada kejujuran. Kejujuran adalah syarat yang paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Yang kedua, menolong atau memberi manfaat kepada orang lain, kesadaran tentang signifikasi sosial kegiatan bisnis. Yang ketiga, tidak boleh menipu. Yang keempat, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain agar orang membeli kepadanya. Yang kelima, tidak menimbun barang. Yang keenam, tidak melakukan monopoli. Monopoli sangat dilarang dalam Islam. Islam tidak membenarkan eksploitasi penguasaan individu tertentu atas hak milik sosial seperti air, udara, dan tanah, serta kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Yang ketujuh ada menjual hanya komoditas bisnis yang halal, bukan barang yang haram seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya. Yang kedelapan ada bisnis harus terbebas dari unsur riba. Firman Allah, hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Yang ke-9 ada bisnis dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan. Yang ke-10 ada membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Ibrahim menyebutkan beberapa karakter yang harus dimiliki oleh pengusaha muslim adalah yang pertama,
to be truthful. Al-Quran menegaskan dalam surat Al-Mu'min ayat 28, sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, hendaklah kalian selalu berlaku jujur karena kejujuran membawa kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur, seseorang yang jujur, orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena bisa membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Sahih Muslim, Kitab Al-Bir. Yang kedua ada tubihanas. Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 61 menyebutkan bahwa laknat Allah bagi orang-orang bohong. Nabi Muhammad SAW juga memperingatkan barang siapa menjual barang dan tidak mengklarifikasi kekurangan di dalamnya dalam bentuk apapun, akan mendapatkan murka Allah dan malaikat akan mengutuknya untuk selama-lamanya. Yang ketiga ada to be benevolent. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berusaha untuk membantu janda atau orang miskin seperti orang yang berperang di jalan Allah. Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Adab. Hadis ini mengingatkan setiap orang usaha bahwa sangat penting bagi pengusaha untuk terlibat dalam kegiatan amal sehingga dapat meringankan nasib orang miskin. Yang keempat, to be considerate. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membuatnya mudah bagi orang yang berutang, maka Allah akan membuatnya mudah baginya di dunia dan akhirat. Sahih Muslim, Kitab Al-Bir. Dalam Islam, kesimpulannya dari materi kali ini, dalam Islam etika dan bisnis merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan ajaran Islam yang bersifat sumul yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hubungan bisnis dengan etika dalam Islam tak ubahnya satu kesatuan antara urat dan daging. Landasan yang mendorong perilaku bisnis hendaknya didasarkan tidak hanya karena rasa takut pada sebuah pemerintahan, tidak juga hanya karena hasrat menumpuk kekayaan, tetapi lebih dari itu, seorang pebisnis hendaknya menyadarkan perilakunya semata-mata karena rasa takut kepada Allah dalam usaha mencari ridhonya. Sehingga bisnis yang ideal dalam Islam adalah bisnis yang mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, mampu menciptakan rasa keadilan dan memenuhi tuntutan kebijakan dan keluhuran budi. Oleh karena itu, pebisnis muslim harus tunduk kepada aksioma nilai dasar etika bisnis Islami yang mencakup tauhid, keseimbangan, kehendak, bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.